Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita coba menggali adakah masalah-masalah yang kita temukan di kelas. Ada Ibu yang mendapatkan masalah? Iya Bu, di sini saya menemukan satu masalah yaitu tentang pemberian asesmen kepada anak, di mana saat kita akan melakukan asesmen itu kita bilang bahwa kita akan melaksanakan asesmen, berarti anak itu merasa agak menakutkan bahwa asesmen itu sangat menakutkan bagi anak gitu. Jadi tidak nyaman Iya. asesmen. Ada lagi masalah? Ada Bu? Ya Bu Dela. Kalau menurut saya masalah di kelas itu anak-anak kurang fokus dalam belajar, Bu. Kurang fokusnya tuh dia tidak mengganggu teman tetapi sibuk sendiri seperti menggambar, itu pun hanya dilakukan di kursi masing-masing tetapi itu berpengaruh kepada pembelajaran yang ada di dalam kelas. Jadi minggu ini kita fokus pada dua masalah. Mungkin ada ide-ide atau pengalaman-pengalaman dari ibu-ibu. Silahkan untuk kita saling bantu untuk berdua permasalahan ini. Ya, silakan. Saya Bu, permasalahan dari Bu Rina tadi, menurut saya ada solusinya bagaimana kalau kita melakukan asesmen itu dengan lebih interaktif, dengan melibatkan OIT, yang mana siswa tentu akan lebih menarik dengan sesuatu yang baru bagi mereka, seperti dengan model quizzes gitu. Karena saya sudah melakukan di kelas dan alhamdulillah siswa saya senang, saya diterapkan di kelas. Ibu, kalau quiz itu kan pakai HP, terus gimana caranya Ibu? Kalau saya juga pernah menggunakan dengan Quizzes. Nah di Quizzes ini memang ada mungkin moda yang pakai HP, tapi juga ada moda yang pakai paper, pakai kertas gitu. Jadi dia kayak di scan barcode gitu Bu. Saya kira menurut saya ini juga akan menarik bagi siswa dalam saat asesmen. Jadi intinya kita mencoba kembali bagaimana asesmen yang menyenangkan bagi anak. Ada ide-ide lagi? Saya mungkin kita yang membuat permainan yang interaktif untuk siswa, jadi siswanya bisa fokus dalam belajar seperti itu. Yang permasalahan Masalah di model saja bisa dengan permainan atau media edukatif kepada anak. Jadi kita membuat media-media supaya lebih menarik bagi anak dan fungsi kelasnya lebih menyenangkan ya. Saya sedikit menambahkan permasalahan Ibu Ella tadi, mengatakan ketika anaknya diberi tugas, anak itu menggambar. Bagaimana Bu Ella kalau kita mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajar anak-anak itu sendiri? Ya sesuai dengan yang dikatakan Ibu Dini tadi, berarti kita harus mengelompokkan anak sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Misalnya dia lebih senang belajar dengan audio, visual. Nah, saya setuju dengan seperti itu untuk dilaksanakan di kelasnya nanti. Bagaimana Ibu? Kita sudah berdiskusi dan kita akan coba melaksanakan di kelas. Mudah-mudahan solusi-solusi dari teman-teman ini bisa kita gunakan. Baiklah, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan perencanaan. Jadi, bagaimana hasil dari perencanaan yang telah kita rencanakan kemarin? Ya, terima kasih Bu. Di kelas saya berdasarkan ide-ide dari teman sebelumnya, telah saya praktekkan di kelas saya, yaitu dengan asesmen itu menggunakan quizzes ya. Hasilnya yaitu siswa sangat tertarik atau menyenangkan dalam media quizzes tersebut kayak gitu. Sebelumnya siswa itu menakutkan dalam melaksanakan asesmen, sekarang mereka tertarik gitu kan. Nah, kita sebagai guru dapat mengukur dengan cepat hasil asesmen anak tersebut gitu. Luar biasa sekali hasilnya ya. Jadi anak-anak sudah mengurai rasa takut dan sudah menyenangkan bagi anak. Bagaimana dengan Bu Dela?
Alhamdulillah Bu, setelah dilaksanakan semua saran dari diskusi bersama teman-teman sebelumnya, dari hasil diskusi itu dapat saya lihat kalau ada peningkatan dari hasil belajar siswa dari yang sebelumnya, sesuai dengan pengelompokan anak sesuai dengan gaya belajarnya Bu. Luar biasa ya, banyak perkembangannya. Nah, dalam perkembangan itu tentu ada tantangannya. Jadi tantangannya apa Ibunda? Iya Bu, pasti ada tantangan gitu dalam memberikan pembelajaran tentang asesmen ini kepada anak. Tantangannya yaitu menggunakan quizzes ini, yaitu tantangannya eh, bagaimana kita memberikan cara pemahaman kepada anak, yaitu menggunakan quizzes ini. Itu tantangan di dalam kelas. Itu punya trik dan menarik bagi anak. Kalau Bu Dela, apa tantangannya? Setelah anak dibagi sesuai dengan gaya belajarnya, Bu, mungkin tantangannya kembali kepada gurunya lagi mungkin, Bu, kepada sayanya karena saya harus mengerjakan atau mencari banyak alternatif atau media pembelajaran yang harus sesuai dengan eh, masing-masing kelompok gaya belajarnya yang berbeda-beda ini, Bu. Baiklah, sejatinya guru memang harus berani mencari tantangan dan menjalankannya. Alhamdulillah untuk materi ini kita sudah mencapai hal yang kita inginkan dan semoga akan lebih baik lagi. Tentu kita akan coba mencari permasalahan atau tema atau topik untuk pertemuan berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.